Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8A akan mempresentasikan tugas mata kuliah Desain Seleksi Material tahun 2022 dengan dosen pengampu Ibu Indah Uswatun Hasanah dengan judul Self-Watering Phases. Berikut ini adalah anggota kelompok 8A. Perkenalkan, saya Muhammad Hafiz Subara dari Metalurgi Angkatan 2019. Saya Wiranto Yogi Febrian dari Teknik Metalurgi 2020. Dan saya sendiri, Firan Aldriansyah dari Teknik Metalurgi 2020. Berikut ini adalah table of content dari presentasi kami. Yang pertama ada pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Lalu ada tentang produk yang berisi definisi, prinsip, komponen, desain, serta analisis SWOT. Lalu yang ketiga ada analisa dan pembahasan yang berisi tentang analisa benda, analisa beban, properti material, design requirement, seleksi material, material berdasarkan harga material, dan recycle. Lalu yang keempat ada kesimpulan. Selanjutnya adalah latar belakang. Seperti yang kita lihat, sampah plastik merupakan permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dan dunia. Bisa dilihat pada gambar bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia sebagai penghasil sampah plastik ke laut, yaitu sebesar 1,29 juta ton per tahun. Sisi kita di bawah Cina yang dimana peringkat pertama dengan produksi 3,53 juta ton per tahunnya. Salah satu produk sampah plastik yang menyumbang polusi besar terhadap bumi adalah vas bunga. Seperti yang kita ketahui bahwa sampah plastik membutuhkan 100 hingga 500 tahun hingga terurai dengan sempurna. Sehingga jika terus-menerus digunakan tanpa dilakukan daur ulang, maka akan berdampak besar terhadap lingkungan. Lalu dari situ muncullah inovasi untuk membuat vas bunga yang recycle dan tahan lama. Vas bunga stainless steel sebagai salah satu produk pengganti untuk vas bunga dari plastik dan sebagai produk ramah lingkungan yang disebut dengan self-watering vase. Lalu rumusan masalah yang muncul dari pembuatan self-watering vase ini yaitu yang pertama, bagaimana cara kerja dari self-watering vase. Lalu yang kedua, apa saja komponen dari self-watering vase. Lalu yang ketiga, bagaimana desain bentuk dari self-watering vase. Lalu yang keempat, material apakah yang cocok digunakan pada self-watering vase. Lalu tujuan pembuatan dari produk self-watering vase ini yaitu mengetahui cara kerja, mengetahui komponen, mengetahui desain, bentuk, dan menentukan material yang digunakan untuk produk self-watering vase ini. Selanjutnya, bab 2 tentang produk. Pada umumnya, vas diperuntukkan sebagai media tanam, hiasan baik di atas meja, lemari, dan sebagainya. Nah, berikut merupakan beberapa hal yang membedakan self-watering vases kami dengan vas pada umumnya. Yang pertama, mengurangi tugas penyiraman. Karena self-watering vases memungkinkan tanaman mendapatkan air yang cukup sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, memberikan konsistensi penyiraman. Sehingga dengan hadirnya sistem self-watering ini, membuat konsumen tidak perlu merasa khawatir ketika meninggalkan tanamannya saat berkegiatan di luar. Dan yang terakhir, maintenance-nya tanaman menjadi lebih mudah, sehingga memperlambat terjadinya layu. Prinsip kerja, berdasarkan gambar yang dapat kita lihat, ketika ketinggian air turun menyentuh tabung yang lebih pendek, maka air akan mengalir keluar. Hal ini disebabkan perbedaan tekanan. Jadi ketika ketinggian air menyentuh tabung yang lebih pendek, maka air yang berada di cadangan itu akan turun. Hal ini karena ada perbedaan tekanan udara, seperti itu. Nah, komponen. Kami menggunakan dua komponen, yaitu stainless steel 304 dan teakwood atau kayu jati. Nah, teakwood ini digunakan pada bagian alasnya. Kelebihannya salah satunya tahan terhadap serangan rayap, kuat dan awet, tidak mudah lapuk ketika terkena air. Dan juga teakwood ini seiring berjalannya waktu pemakaian, maka dia akan mempunyai mekanika properties yang lebih keras, seperti itu. Sedangkan untuk stainless steel, kenapa kami menggunakannya? Karena mempunyai ketahanan korosi yang baik. Jadi setelah tadi kita mendapatkan inspirasi desain, kita membuat 3D desainnya dan menambahkan inovasi dalamnya, yaitu dengan menambahkan mekanisme pengisian otomatis seperti berikut. Nah, SWOT. Secara sederhana, analisis SWOT adalah cara pebisnis mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam bisnisnya. Yang pertama dalam strength.
Produk kami dapat didaur ulang, kemudian pengisian air secara otomatis, dan yang ketiga desain futuristik. Sedangkan dalam weakness-nya harga bahan baku dan pendanaan. Memang karena kami menggunakan bahan baku yang cenderung mahal sehingga kami membutuhkan pendanaan yang lebih. Sedangkan untuk opportunities-nya bisnis jangka panjang dan target pasar yang luas. Karena pemerintah akhir-akhir ini sedang gencar-gencarnya melakukan sosialisasi mengenai pentingnya penghijauan pada lingkungan. Dan juga kenapa target pasar luas, karena anak-anak muda zaman sekarang mulai banyak yang melek tentang pentingnya penghijauan bagi lingkungan sekitar. Sedangkan untuk trade atau kompetitor sangat dimaklumi ketika kompetitor udah melihat cara desain kami, mereka pasti akan membuat barang dengan harga yang lebih murah seperti itu. Analisa dan pembahasan. Variabel penting dalam analisis self-watering phases ini yaitu material atau bahan yang digunakan dan beban yang diterapkan pada self-watering phase. Karena pada dasarnya setiap beda material, beda juga beban yang dapat diterima. Berikut ini adalah spesifikasi ukuran dari self-watering phase. Dapat dilihat pada gambar ini mempunyai tinggi total 16 cm dan lebar totalnya adalah 17 cm. Sedangkan pada gambar di bawahnya terdapat bidang yang berbentuk segi 6 yang diameternya sebesar 15,3 cm. Selanjutnya kita masuk ke analisa beban. Self-watering phase mengalami dua gaya yang bekerja, yaitu gaya normal dan gaya tekan. Gaya normal sebenarnya tidak memiliki rumus khusus, karena gaya normal termasuk ke dalam contoh reaksi. Reaksi dari gaya berat menuju inti bumi. Oleh karena itu, satuan gaya normal adalah Newton atau N. Maka gaya normal sebenarnya sama dengan gaya berat. Dengan rumus gaya normal dapat digambarkan sebagai berikut. Selanjutnya diketahui volume pada vas bunga adalah 143,17 gram. Maka gaya normal yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Selanjutnya, dari gaya normal yang sudah diketahui, dapat dicari gaya tekan yang terjadi pada self-watering phase. Rumus gaya tekan dapat dilihat pada persamaan berikut. Gaya tekan yang bekerja pada self-watering phase dapat dicari dengan memperhitungkan gaya normal pada vas dan luas permukaan self-watering phase. Luas permukaan yang dimaksud adalah volume ruang tempat dimasukkannya air dan bunga yang terdapat pada self-watering phase. Pada vas bunga ini diketahui panjangnya adalah 17 cm dan lebarnya 17 cm. Maka dapat dicari luas permukaannya dengan persamaan berikut ini. Setelah didapatkan luas permukaannya, dapat dihitung gaya tekan yang terjadi pada vas bunga. Besar gaya tekan dapat dilihat pada persamaan berikut ini. Selanjutnya kita masuk ke properti material. Adapun beberapa sifat yang perlu dimiliki oleh material yang akan digunakan untuk self-watering phase ada 3. Yang pertama ada toughness. Ketangguhan yang dibutuhkan untuk rangka pada self-watering phase untuk menyerap energi sehingga mencegah terjadinya perpatahan pada material tersebut. Lalu properti yang kedua ada corrosive resistance. Produk harus mempunyai ketahanan korosi yang baik agar mencegah terjadinya deformasi atau kerusakan. Lalu yang terakhir ada properti recyclable. Produk harus dapat didaur ulang sehingga tidak mencemari lingkungan. Lalu kita masuk ke design requirement. Yang pertama ada function. Sebagai wadah tanaman, menampung air dan pengisian air secara otomatis. Lalu constraint, yang pertama tidak bocor, tidak mudah terkorosi, dan tidak mudah terdeformasi. Yang ketiga ada objektif, yaitu ketahanan material, dan free variable berupa material yang dipilih. Selanjutnya adalah seleksi material. Pada self-watering phase ini menggunakan dua jenis material, di mana material stainless steel sebagai rangkanya dan material kayu atau teakwood sebagai penyangganya. Pada grafik dapat dilihat bahwa perbandingan nilai modulus kedua pada gambar, nilai modulus kedua material tersebut pada stainless steel mempunyai densitas 8 gram per cm kubik, modulus kekakuannya 70,3 kN per mm kuadrat dan modulus elastisitasnya 187,5 kN per mm kuadrat. Sedangkan teakwood mempunyai densitas 0,0228 pound per kubik inch. Lalu modulus fracture-nya 0,08 gigapascal dan fracture modulusnya yaitu 9,40 gigapascal. Selanjutnya adalah pemilihan proses fabrikasi. Proses fabrikasi untuk stainless steel berdasarkan gambar dapat kita gunakan adalah sand casting, die casting, investment casting, forging, dan lainnya. Dapat kita lihat pada
PPT yang di-highlight warna kuning. Lalu untuk thick wood-nya itu menggunakan proses fabrikasi konvensional machining. Selanjutnya adalah toleransi ukuran yang digunakan dalam pembuatan produk ini adalah kurang lebih 1 mm. Dan berdasarkan gambar, proses pembentukan yang dapat digunakan dengan toleransi kurang lebih 1 mm adalah sand casting, forging, sheet forming, powder method, dan lainnya yang dapat dilihat pada gambar itu yang di-highlight warna kuning. Lalu ketebalan material yang digunakan adalah 2 mm dan proses yang dapat menangani ketebalan material sampai dengan 2 mm itu adalah die casting, investment casting, extrusion, dan lainnya yang dapat dilihat juga pada gambar yang di-highlight warna kuning. Sedangkan thick wood itu menggunakan metode konvensional machining. Selanjutnya adalah model produk. Nah, untuk model produknya itu pada self-watering press ini berbentuk sheet. Proses yang dapat menangani material berbentuk sheet atau lembar itu adalah sheet forming, electromachining, atau conventional machining. Sedangkan pada bagian dalam self-watering ini terdapat pipa yang tujuan untuk melewatkan air yang terbuat dari stainless steel juga, yang mana itu berbentuknya itu lingkaran. Nah, proses pembuatannya adalah dengan sand casting, die casting, investment casting, dan lainnya yang dapat kita lihat pada gambar itu di sirkular. Kenapa kita menggunakan IC 304 dibandingkan IC 303? Padahal secara harga mereka kurang lebih sama, tetapi secara modulus Young IC 302 itu mempunyai nilai yang lebih tinggi. Nah, karena IC 304 ini mempunyai kandungan karbon yang lebih rendah, sehingga ketika kita melakukan proses welding itu akan lebih mudah dan juga menurunkan terjadinya kemungkinan presipitat kromium karbida. Selanjutnya, dan juga menurunkan terjadinya korosi intergranular dibandingkan material 302. Next. Nah, kenapa kami menggunakan kayu jati? Memang kayu jati terkenal kayu yang cenderung mahal, tapi kayu jati mempunyai beberapa kelebihan seperti tahan terhadap serangan rayap, kuat dan awet, serta tidak mudah lapuk ketika terkena air. Dan juga memang bahan-bahan yang kami gunakan di sini tidak tergolong bahan yang murah. Hal ini disebabkan target market kami merupakan kalangan yang menengah ke atas. Ya, selanjutnya adalah bagaimana cara recycle stainless steel dan thick wood-nya. Seperti kita sebutkan ya, bahwa sebelumnya itu stainless steel merupakan salah satu solusi dari banyaknya permasalahan terkait menumpuknya limbah plastik di Indonesia yang khususnya disebabkan oleh vas bunga yang terbuat dari plastik. Tapi seiring berjalannya waktu itu vas stainless steel yang digunakan juga akan mengalami degradasi yang jika tidak didaur ulang akan terbengkalai menjadi limbah yang mencemari lingkungan. Nah, salah satu cara untuk mendaur ulang produk stainless steel itu adalah dengan produksi bubuk baja tahan kara duplex dengan penambahan vanadium karbida dalam proses penggilingan mekanis. Penggilingan mekanis dilakukan menggunakan ball mill selama 50 jam pada kecepatan 30-50 rpm dan rasio berat ball to powdernya 20:1, serta dilakukan penambahan vanadium sebanyak 3%. Sedangkan untuk thick wood-nya atau kayu sendiri, proses daur ulangnya menggunakan metode timber recycling, merupakan suatu proses daur ulang limbah kayu bekas yang dijadikan sebuah produk sehingga dapat digunakan kembali. Pengolahannya itu dapat menghasilkan furniture baru seperti barang rumah tangga, lemari, bangku, meja, hiasan dinding, dan lainnya. Selanjutnya kita sampai pada kesimpulan dari pembuatan self-watering press ini, di mana yang pertama, self-watering press dari stainless steel memiliki ketahanan dan kekuatan yang lebih baik dari vas yang terbuat dari plastik, sehingga memiliki waktu pakai yang lebih lama. Yang kedua, bahan self-watering press ini yang digunakan adalah menggunakan thick wood dan stainless steel dengan panjang alasnya itu 15 cm, diameter sisinya 17 cm, dan ketebalannya itu 1 cm. Yang ketiga, proses manufaktur yang dipilih yaitu dengan metode sheet forming, electromachining, dan conventional machining.
Ya, berikut ini adalah referensi yang kami gunakan untuk pembuatan laporan ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas segala bentuk kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.